Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam konteks kenegaraan. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah konsep yang menganggap Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai yang sangat mendalam, yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, budaya, dan moral. 1. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti bahwa setiap warga negara Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam bertindak, berperilaku, dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar untuk menentukan sikap, tujuan, dan arah dalam berbagai aspek kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Pancasila bukan hanya menjadi sebuah prinsip politik, tetapi juga suatu cara hidup yang harus diinternalisasikan dalam setiap tindakan dan kebijakan masyarakat Indonesia. Kedua, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan makna dan pedoman yang dapat diterjemahkan dalam beberapa aspek kehidupan, antara lain. 1. Moralitas dan etika. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan nilai-nilai luhur, seperti saling menghormati, adil, dan bersatu, yang bisa menjadi pedoman moral bagi setiap individu. Hal ini tercermin dalam sila-sila yang mengatur sikap manusia terhadap sesama. 2. Kehidupan sosial. Pancasila mengajarkan untuk hidup dalam masyarakat yang harmoni dan gotong royong. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi antar umat beragama. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya menghargai martabat manusia dan keadilan sosial. 3. Kehidupan demokrasi. Pancasila mendorong pentingnya demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan mengedepankan kepentingan bersama. Ini tercermin dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kehidupan bernegara. Pancasila mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan negara yang adil dan sejahtera, di mana rakyat memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan pemerintahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan bahwa kesejahteraan sosial harus diperoleh oleh setiap warga negara tanpa kecuali. 3. Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki penerapan praktis yang dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti 1. Di keluarga. Pancasila mengajarkan pentingnya kasih sayang, kerjasama, dan saling menghormati antar anggota keluarga. Sila pertama dan kedua mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moral dalam keluarga. 2. Di lingkungan kerja. Dalam dunia kerja, Pancasila mengajarkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong dalam mengambil keputusan. 3. Di masyarakat. Pancasila mendorong setiap individu untuk peduli terhadap sesama, menjaga kedamaian, dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan bermartabat, sebagaimana terkandung dalam sila ketiga dan keempat. 4. Di pemerintahan. Dalam tatanan politik, Pancasila mengajarkan tentang keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah diharapkan untuk selalu bertindak demi kepentingan rakyat banyak, dengan menegakkan keadilan dan mengutamakan kesejahteraan bersama. 4. Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan. Pancasila juga memberikan pedoman dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
serta untuk menjaga identitas bangsa dalam keragaman. Pancasila juga menjadi dasar untuk menangani permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi, dan konflik yang mungkin muncul di dalam masyarakat. 5. Pancasila sebagai solusi bagi permasalahan bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa, seperti 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Pancasila mendorong pemerataan kesejahteraan melalui sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Perpecahan dan konflik. Pancasila mengajarkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta menyelesaikan perbedaan dengan cara damai dan musyawarah, terutama dalam sila ketiga dan keempat. 3. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila mengajarkan untuk berperilaku adil, transparan, dan amanah dalam semua aspek kehidupan, baik di pemerintahan, perusahaan, maupun masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, RI, berarti bahwa Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan, penyelenggaraan, dan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga merupakan pedoman dalam menentukan arah pembangunan negara, nilai-nilai sosial, hukum, dan hubungan antar warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menggambarkan identitas dan karakter bangsa Indonesia, serta menjadi dasar untuk menyusun konstitusi negara, kebijakan negara, dan kehidupan sosial. Semua aspek penyelenggaraan negara di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara adalah pandangan hidup atau dasar pokok yang menjadi acuan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang mencerminkan jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mencakup nilai-nilai yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, antar sesama warga negara, serta hubungan Indonesia dengan dunia internasional. 2. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan negara Indonesia. 1. Dasar filosofis. Pancasila memberikan dasar filosofis yang mendalam bagi pembentukan negara, pengaturan kehidupan sosial, dan pengambilan keputusan dalam negara. Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia berdiri atas dasar moral, keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan. 2. Dasar konstitusional. Pancasila menjadi dasar bagi penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 4945, UUD tahun 4945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 3. Dasar hukum negara. Pancasila menjadi dasar bagi sistem hukum Indonesia. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia harus mengutamakan keadilan, kebenaran, serta menghargai martabat dan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila. 4. Dasar sosial dan politik. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan hak dan kewajiban warga negara, serta pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Panduan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Pancasila memberikan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, baik dalam aspek teknologi, ekonomi, maupun hubungan internasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan untuk menjaga kesatuan dan keberagaman Indonesia. 3. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang mendalam dalam membentuk karakter dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung makna bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia, meskipun berbeda agama,
tetap menghargai dan menghormati kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan pentingnya menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara Indonesia harus menciptakan kondisi yang adil, beradab, dan menjamin hak setiap warga negara. 3. Persatuan Indonesia. Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang harus tetap bersatu, meskipun memiliki berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Persatuan menjadi kunci utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia harus berdasarkan pada prinsip demokrasi, yang dijalankan dengan musyawarah untuk mufakat, serta penghormatan terhadap hasil keputusan yang diambil bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya pemerataan keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Negara Indonesia harus menjamin kesejahteraan sosial bagi semua golongan masyarakat. 4. Pancasila sebagai landasan dalam sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam membangun sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik, hukum, ekonomi, dan sosial. 1. Sistem pemerintahan presidensial. Pancasila mengatur bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang berarti presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk memimpin negara, namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. 2. Pengaturan pembagian kekuasaan. Pancasila juga mengatur pembagian kekuasaan antara 3 lembaga negara utama, yaitu eksekutif, presiden dan pemerintah, legislatif, DPR dan DPD, dan yudikatif, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balances yang menjaga agar tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaan. 5. Pancasila. Sebagai dasar negara yang menyatukan keberagaman, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan panduan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa keragaman bukanlah hal yang memecah belah, tetapi justru memperkaya kekayaan budaya dan keindahan sosial bangsa Indonesia. Pancasila juga memberikan landasan untuk menciptakan rasa kebersamaan, toleransi, dan persatuan. 6. Pancasila dan pembangunan nasional Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi panduan dalam proses pembangunan nasional Indonesia. Dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, Pancasila mengarahkan agar pembangunan dilakukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali. Pancasila sebagai sumber hukum berarti bahwa Pancasila berperan sebagai dasar atau sumber yang mengilhami dan membimbing penyusunan hukum di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, karena semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai sumber hukum, Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga menjadi pedoman dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh para hakim, aparatur negara, serta masyarakat. Pancasila memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dasar negara yang tercantum dalam sila-silanya. 1. Pancasila sebagai sumber hukum dalam konteks formal. Secara formal, Pancasila berperan sebagai sumber utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 4450, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Berikut adalah beberapa cara Pancasila berperan sebagai sumber hukum dalam konteks formal. 1. Sebagai dasar filosofis dalam pembentukan hukum. Pancasila memberikan arah dan dasar filosofis bagi pembentukan sistem hukum Indonesia.
Semua produk hukum di Indonesia harus memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. 2. Sebagai dasar penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, Pancasila merupakan sumber dari pokok-pokok dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri mengandung prinsip-prinsip yang berasal langsung dari Pancasila, menjadikannya landasan utama bagi sistem hukum Indonesia. 3. Sebagai landasan penyusunan undang-undang, semua undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila menjadi ruh atau dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Pancasila sebagai sumber hukum dalam konteks non-formal Pancasila juga berperan dalam sistem hukum Indonesia dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai pedoman dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dan lembaga peradilan. Hal ini mencakup 1. Sebagai pedoman dalam penafsiran hukum. Dalam menghadapi masalah hukum yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang, hakim dan aparat hukum dapat merujuk pada Pancasila untuk menafsirkan hukum secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Misalnya, dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Pancasila menjadi pedoman untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut. 2. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, Pancasila mengarahkan agar setiap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan atau lembaga negara lainnya tidak hanya mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. 3. Sebagai pedoman dalam penegakan hukum, Pancasila menjadi pedoman untuk penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mencerminkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. 3. Pancasila sebagai sumber hukum dalam peradilan. Pancasila juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila mengarahkan agar hukum yang diterapkan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, serta memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, jika ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, hakim dapat merujuk pada Pancasila untuk memberikan keputusan yang lebih adil dan lebih sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. 4. Peran Pancasila dalam pembentukan hukum adat dan hukum Islam. Selain hukum nasional yang berlaku secara umum di Indonesia, Pancasila juga berperan sebagai sumber hukum dalam membentuk dan mengarahkan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di berbagai daerah dan komunitas di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum agama dengan hukum nasional, sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum positif dan hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam hukum adat, Pancasila dapat mengarahkan agar norma-norma adat yang diterima oleh masyarakat tetap menghormati prinsip keadilan dan kemanusiaan. Begitu pula dalam hukum Islam, Pancasila mengarahkan agar prinsip-prinsip agama diterapkan dalam kerangka negara yang adil dan berdasarkan pada musyawarah. Kelima, Pancasila sebagai sumber hukum dalam menghadapi tantangan hukum zaman modern. Pancasila tetap relevan sebagai sumber hukum dalam menghadapi berbagai tantangan zaman modern, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu global, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perdamaian dunia. Nilai-nilai universal dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan perdamaian, menjadikannya relevan untuk diterapkan dalam konteks internasional. 6. Pancasila dan demokrasi hukum.
Pancasila juga berperan sebagai dasar dalam penguatan demokrasi hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Pancasila mengarahkan agar seluruh peraturan perundang-undangan dibentuk dengan partisipasi masyarakat melalui perwakilan mereka di DPR, dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.